Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alimatul Zahro dari kelas HKIE dengan nomor induk mahasiswa 101200138. Di sini saya akan menunjukkan catatan saya dari materi pertama sampai materi akhir mata kuliah studi fikih semester 1. Yang pertama, Syariah, Fikih, dan Hukum Islam. Yang kedua, Fikih Ibadah. Yang ketiga, Fikih Muamalah. Yang keempat, Fikih Siyasah. Yang kelima, Fikih Jinayah. Yang keenam, Fikih Munakahat. Yang ketujuh, mazhab-mazhab fikih. Yang kedelapan, mazhab Hanafi dan Maliki. Yang kesembilan, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan yang terakhir, mazhab-mazhab lainnya. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Pengertian muamalah secara bahasa berasal dari kata amala yu'amilu yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan. Secara istilah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. Bila digabungkan dengan lafaz fikih mengandung arti aturan yang mengatur antara seseorang dengan orang lain yang berkaitan dengan dunia dan sosial. Pembagian muamalah terbagi menjadi dua, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas terbagi menjadi 4. Yang pertama, mawaddah maliyah, hukum kebendaan. Yang kedua, munakahat, hukum perkawinan. Yang ketiga, jinayah, hukum pidana. Yang keempat, siyasah, hukum tata negara. Dalam arti sempit terbagi menjadi 2, al-madiyah dan al-adabiyah. Yang pertama, al-madiyah, yang berarti muamalah itu bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah yaitu benda yang digunakan untuk bertransaksi. Yang kedua, al-adabiyah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi tukar-menukar yang bersumber dari panca indera. Adapun ruang lingkup muamalah madiyah diantaranya jual beli, gadai, kerjasama, nyewa-menyewa, pinjam-meminjam, sewa-menyewa tanah, hutang piutang, dan lain-lain. Adapun ruang lingkup muamalah adabiyah diantaranya adanya ijab dan qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak atau sukarela, adanya hak dan kewajiban, tidak adanya penipuan, pemalsuan, dan penimbunan. Kaidah hukum syariah. Hukum dapat berubah karena zaman, tempat, keadaan, dan adat. Perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Dalam ibadah itu bersifat tetap, jika muamalah bersifat elastis. Yang kedua, jika ibadah tidak bisa berkembang, jika muamalah bisa berkembang sesuai dengan zaman dan keadaan. Terus yang ketiga, ibadah itu bersifat khusus, terus bersifat eksklusif. Jika muamalah itu bersifat universal, terus bersifat inklusif. Terus yang keempat, ibadah itu nas-nasnya lebih terperinci atau tafsili. Kalau muamalah itu nas-nasnya umumnya general. Dan perbedaan yang terakhir, jika ibadah itu peluang ijtihadnya lebih sempit, kalau muamalah peluang ijtihadnya luas. Kaidah fikih ibadah dan muamalah. Jika ibadah itu
pada dasarnya dalam ibadah adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Jika muamalah, pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ungdur makola wala tangdur mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.